Damai Hari Lubis yang ini dia merasa jengkel, marah kepada Roy Suryo dan kemudian dia mengancamnya. Ini saya bacakan lagi ya WA dari Damai Hari Lubis karena ini dia menulis begini, sampaikan maksudnya sampaikan ke Roy sebagai sosok cerdas dan saya terus mencoba menghormatinya selama ini ya, karena dia menyatakan sampaikan ke Roy, makanya saya kirim WA dari Damai Hari Lubis itu. Dia membuat poin-poin pertama seperti ini. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Ya. Bisa jadi mungkin jangan-jangan kalau gitu alasan ketemunya kenapa? Nah makanya itu tanyakan ke Egy. Jadi saya kira untuk baiknya Egy harus menerima telepon dari redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa hukum penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik menantang Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan pengacaranya Elida Neti yang mereka bertiga telah datang ke rumah Jokowi ya kemarin, diberitakan meminta maaf dan juga mengakui bahwa ijazah Jokowi asli. Nah, Pak Taufik ini ya menantang mereka bertiga untuk menjadi saksi ahli bagi kubu Jokowi atau para tergugat lainnya untuk datang di sidang pada tanggal 13 Januari 2026 di Pengadilan Negeri Solo. Salam akal waras, breaking news ya guys, bahwa 3 orang Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Eti sudah berkunjung ke kediaman Bapak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo sore tadi. Kebenaran ini disampaikan oleh 2 wartawan yang saya wawancara. Satu wartawan RCTI ya, yang 2 adalah wartawan Tribun. Dan saya berpesan kepada kedua wartawan itu untuk meminta 3 orang itu datang sebagai saksi, entah mungkin dari Pak Jokowi sendiri atau dari UGM atau dari polisi yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli ya. Jadi benar adanya yang namanya Egy Sujana, Damai Hari Lubis itu datang ke kediaman Pak Jokowi diantar oleh pengacaranya Eti yang mengatakan meraba menerawang ijazah Pak Jokowi asli. Karenanya lewat video singkat ini saya dengan senang hati dan sangat berbahagia, andai kata Damai Hari Lubis kemudian Egy Sujana dan Eti itu datang tanggal 13 ya. Mungkin sebagai saksi dari pihak Pak Jokowi berarti tergugat 1, atau saksi dari tergugat 2 rektor UGM, atau saksi tergugat 3 wakil rektor, atau saksi tergugat 4 dari pihak kepolisian. Nah, saya dengan senang hati tidak marah dan ini sudah saya konfirmasi kepada wartawan RCTI dan Tribun. Salam akal waras dan dengan gembira kalau Egy Sujana, Damai Hari Lubis sudah menyeberang ke Pak Jokowi. Merdeka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut pengakuan Egy Sujana terbaru, katanya dia tidak meminta maaf sama Jokowi, tetapi di sisi lain dia malah memuji-muji Jokowi setinggi langit. Dan banyak dugaan-dugaan juga dari masyarakat maupun netizen, Egy Sujana memang sudah dibungkam ya. Nah, menurut info juga, awalnya pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi diagendakan rahasia, tetapi pada akhirnya pun terbongkar ya. Ini dibocorkan oleh Roy Suryo sendiri ya. Jadi yang pertemuan ini rencananya dibuat silent, tetapi pada akhirnya pun ya bocor kemana-mana. Dan terungkap juga Egy dan Damai Hari Lubis dicurigai bohong soal bawa misi TPUA saat jumpa Jokowi. Nah, gara-gara pertemuan tersebut ya, yaitu Dr. Tifa sampai mengatakan di akun X-nya memilih menjadi orang yang seberani-beraninya atau menjadi orang yang sehina-hinanya. Pilihan di tangan kita. Jadi cuitan Dr. Tifa di akun X-nya ini tentunya ya sindiran tersebut ditujukan kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Seperti yang sebelumnya juga disampaikan oleh Roy Suryo ya, yang tadinya mereka adalah pejuang ternyata sekarang menjadi pengkhianat, bahkan pun menjadi pecundang. Dan ini benar-benar cukup memalukan ya. Dan sampai Dr. Tifa juga mengatakan mungkin kami tidak selalu terlihat sama-sama. Mungkin yang berhasil kumpul cuma 2. Mungkin suatu kali yang terlihat tampil hanya 1. Tetapi 15 April 2025 di kampus kami UGM membuat kami bertiga bertemu dan berjuang dalam satu, dan akan terus begitu. Semoga Allah mengizinkan. Jadi Dr. Tifa ini menceritakan pertemuan yaitu dengan Rismon dan Roy Suryo, yaitu pada saat waktu itu Dr. Tifa menggeruduk UGM.
dan mempertanyakan tentang skripsi Tanggapan saya terkait Jokowi. dengan Baik, coba kita dengar kedatangan, beberapa komentar masyarakat maupun Egy netizen di sosial Sujana media. maupun Damai Hari Lubis ke kediaman Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2026 yang lalu. Pertama, tanggapan saya, ini resmi dari saya ya, bisa dikutip oleh media. Pertama, tidak ada koordinasi, ya, tidak ada koordinasi, konfirmasi dalam bentuk telepon maupun pertemuan langsung sebelum Egy Sujana dan Damai Hari Lubis datangi kediaman Joko Widodo pada 8 Januari 2026 yang lalu. Jadi kepada RRT maupun kepada tim kuasa hukum kami, maupun saya tanyakan ke Bang Rizal Fadila sebagai Wakil Ketua Umum TPUA, mereka mengatakan juga tidak ada pemberitahuan sebelumnya terkait kedatangan mereka berdua ke kediaman Joko Widodo. Dalam dialog program Sapa Malam, Roy Suryo memberikan tanggapan terkait pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi. Menurut Roy, Egy tidak bersikap sebagai pejuang. Roy menegaskan sejak awal dirinya dan Egy memang tidak berada dalam satu naungan kuasa hukum yang sama. Roy meminta Egy harus jujur terkait pertemuan dengan Jokowi. Kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi, kita tertawa malah. Oh, cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, Kenapa? ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Untuk baiknya, Egy harus menerima telepon dari redaksi. Jadi udah pecah dong nih kongsinya. Kenapa? Kongsinya udah pecah. Dari dulu memang kami nggak pernah saya tidak pernah bersama-sama dengan Egy dalam satu kuasa hukum, nggak ada. Egy harus jujur. Sebutkan juga siapa orang lain yang ada dalam pertemuan itu. Banyak yang nanya sama gue, Be, gimana pendapat Babe? Egy Sujana datengin Jokowi di Solo. Oh itu, iyalah, istiqomah emang berat. Cuman gue mau nanya nih sama Bang Egy, namanya kan Egy Sujana. Jangan-jangan habis ketemu sama Jokowi di Solo, namanya jadi Egy Sujono. Jadi Egy Sujono, Bang Jono. Jangan baper Bang. Itu juga Muhammad Rahmat menyatakan bahwa selain berpelukan juga Jokowi memberikan maaf. Artinya ada permintaan maaf dong dari Egy Sujana. Tapi menurut Michael Sinaga memang tidak ada soal permintaan maaf itu. Tapi yang menarik itu tadi bahwa ada dua orang penyidik dari Polda Metro Jaya. Soal penyidik dari Polda Metro Jaya ini kelihatannya yang membuat Damai Hari Lubis yang ini dia merasa jengkel, marah kepada Roy Suryo dan kemudian dia mengancamnya. Ini saya bacakan lagi ya WA dari Damai Hari Lubis karena ini dia menulis begini, sampaikan maksudnya sampaikan ke Roy sebagai sosok cerdas dan saya terus mencoba menghormatinya selama ini ya, karena dia menyatakan sampaikan ke Roy, makanya saya kirim WA dari Damai Hari Lubis itu. Dia membuat poin-poin pertama seperti ini. Dia katakan tidak ada hubungan dengan mereka dalam kurung TPUA. Padahal beliau membuat surat kuasa untuk TPUA selain Rismond dan Egy dan Kurnia diteken di Susite. Dua wawancaranya di stasiun TV tersebut juga membocorkan percakapan Egy ke ruang publik tanpa izin. Itu yang saya maksud tadi ya, soal saya menduga soal soal adanya penyidik dari Polda Metro Jaya yang ikut hadir itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini WA dari Damai Hari Lubis kepada saya minta diteruskan kepada Roy Suryo. Nampak para pendampingnya kacau balau dan tidak bermanfaat. Padahal Roy pun mempersiapkan tim lebih dulu dengan kalimat berfungsi tegas dan jelas non-litigasi. Walau sekedar pengecoh jembatan kera. Atau apakah, tanda tanya begitu, punya kamus bahasa terminologi khusus N, dia nulisnya pakai N gitu, eksklusif untuk nomenklatur non-litigasi. Ini saya membacanya lengkap saja ya, ditulisnya non-litigasi, non-litik, kemudian dalam tanda tanya. Nah, ini yang saya sebut kemudian Damai Hari Lubis mengancam Roy Suryo. NB, pada saatnya Banci tampil akan saya telanjangi. Itu kata tulis dari Damai Hari Lubis. Jadi ya dia, yang tentu yang dimaksud ini adalah Roy Suryo karena konteks ini tadilah Roy Suryo. Nah, saya menjawab
dari WA Damai Hari Lubis tadi menyatakan ini bukan, ini nggak jelas klarifikasinya. Makanya saya menawarkan dia supaya jelas, mari kita zoom untuk dijelaskan gitu ya. Tapi dia tadi menjawabnya dengan hanya emotikon melipatkan tangan seperti ini. Baru saja, mohon maaf ini saya ambil contoh yang sangat aktual yang terjadi. 2 hari yang lalu sebuah peristiwa terjadi di kota Solo. Sahabat kita, saya tetap menyatakan sahabat, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis datang ke rumah Pak Jokowi di Solo. Nah, banyak yang beredar, apa ini yang terjadi? Saya kemarin di Kompas TV sore kemarin tetap mengatakan sebaiknya Bapak Ibu, kita tunggu penjelasan dari yang bersangkutan terlebih dahulu. Meskipun banyak sekali, mohon maaf ini Bapak Ibu, suara-suara yang beredar cair. Saya nggak tahu maksud artinya apa cair itu Bapak Ibu. Tapi sudahlah, lebih baik kita tunggu. Dan apa yang kami lakukan? Saya, Bapak Ibu, kemarin siang ini benar-benar tabayun melalui rekan saya, Michael Sinaga, dia telepon langsung ke Egy Sujana dan sambung. Jadi ini mungkin informasi yang A1. Menurut Egy, dalam tabayunnya, dia tidak memohon maaf menurut Egy. Tapi supaya yakin, kita sampaikan aja. Ya udah, kita tunggu klarifikasinya, tabayunnya minggu depan secara langsung. Jadi supaya apa? Supaya semua orang itu bisa kemudian mendengar dan tanpa kemudian ada kesalahan. Apa yang kami lakukan kemarin siang itu adalah insya Allah yang harus kita lakukan. Jadi kita pastikan dulu, karena memang luar biasa perjuangan yang kami lakukan sudah lebih, bukan hanya 4 tahun Bapak dan Ibu. Kalau Ustadz Egy mungkin mengatakan 4 tahun, enggak, sudah semenjak 12 tahun yang lalu. Ketika tahun 2013 seseorang yang bernama Joko Widodo dalam sebuah seminar di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, waktu itu ada diskusi dan kemudian ada Prof. Mahfud MD, ada juga Pak Jokowi, dan kemudian ada Buya almarhum Syafi'i Ma'arif. Dan ketika ditanyakan oleh moderator seminar pada saat itu, bapak-bapak ini kan waktu itu belum presiden ya, masih gubernur Pak Jokowi, IP atau indeks prestasinya berapa? Pak Jokowi menjawab, Prof. Mahfud menjawab 3,8 Bapak. Luar biasa. 4 itu maksimal. Kalau 3,8 itu Prof. Mahfud hampir maksimal. Pak Jokowi menjawab, saya di bawah 2 saja nggak ada. Nah ini Ibu dan Pak, nyun saya mohon maaf, menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kok bisa orang dengan IP di bawah 2 lulus, dan lulusnya 5 tahun? Maka itu menjadi pertanyaan. Jadi mohon maaf Bapak, jangan salahkan kalau ada orang-orang yang kemudian melihat, kok bisa ya dengan IP di bawah 2 lulus 5 tahun. Nah maka itu berlanjut terus sampai kemudian ada seorang namanya Bambang Tri dari Solo yang kemudian mencoba menulis, tapi mungkin dengan referensi yang belum bisa meyakinkan. Akhirnya apa? Akhirnya kena pidana. Meskipun berikutnya bersama dengan Gus Nur itu juga melakukan suatu sumpah ya, tetapi tetap kemudian dipidana. Dan akhirnya di akhir tahun yang lalu, Egy Sujana dan kawan-kawan waktu itu yang mengawali memang ketika membuat laporan kepada Bareskrim. Sebenarnya laporan itu adalah juga salah satu cara melakukan tabayun tadi, mempertanyakan. Tapi sayangnya kemudian ujung-ujungnya malah dilakukan menjadi tidak bagus ya, karena kemudian dikatakan itu benar, kemudian malah beberapa orang termasuk saya, termasuk Dr. Rismon, termasuk Dr. Tifa, kemudian sekarang mengalami satu nasib. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu, kami tetap terus melaksanakannya. Kami hanya berpegang pada insya Allah apa yang kita teliti dan apa yang kita lakukan itu tetap pada jalan yang benar. Bapak dan Ibu, mengapa saya, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, dan ke-9 yang lain berani yakin mengatakan? Karena insya Allah Bapak dan Ibu, apa yang kami teliti, apa yang kami lakukan itu memang sesuai dengan apa yang sudah kita lihat, sesuai dengan kita teliti, dan sesuai dengan ilmu yang kita lakukan. Memang manusia sama sekali tidak sempurna Bapak dan Ibu. Manusia itu adalah salah, selalu ada salah. Makanya
Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu. Saya kalau memastikan, meskipun itu sudah pasti, saya selalu mengatakan insya Allah 99,9% kebenarannya. Manusia tidak akan mencapai 100%. Kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita yakin, kenapa tidak? Kita mengatakan 99,9%. Kita juga harus berani menegakkan itu. Kenapa? Karena ada sebagian kelompok orang-orang yang terus membela sesuatu yang tidak benar itu, tapi kemudian dilakukan dengan memberikan kebohongan-kebohongan atau diberikan hoax-hoax yang menurut mereka itu yang dilakukan. Nyun sewu, sekali lagi mohon maaf kalau kemudian banyak di antara kita yang akhirnya mengatakan mereka adalah orang-orang yang kemudian dikoordinasi atau dikoordinat atau diorkestrasi untuk melakukan kebohongan-kebohongan itu. Dan kalau kita tidak yakin, memang sebaiknya kita mendengar. Tapi kalau kita yakin, sama seperti yang saya aturkan tadi, Ibu dan Bapak, marilah kita punya keyakinan kita dan selalu kita berpegang pada, kita percaya hubungan antara umat manusia hablum minallah kita, tapi juga kita percaya hubungan kepada Sang Pencipta hablum minallah. Sebelum ada TPWA, nah singkat cerita, jadi pada saat gelar perkara khususnya 9 Juli di mana itu Mabes Polri di Barreskrim tepatnya, itu sudah kelihatan Egy Sujana ini playing victim ya. Apa itu? Dia itu datang dengan kursi roda. Ini saya ceritakan, dengan kursi roda, dan ketika dia bicara itu selalu didasari Quran. Dia malah minta kepada anggota polisi disediakan oleh Polwan itu Al-Quran begitu ya. Dan dari situ sudah kelihatan bahwa Egy ini memang ingin menonjolkan yang namanya Elida Neti ya, yang saya menyebut ya di Elida Neti. Pada saat itu dia tidak diperbolehkan masuk, sempat berantem begitu. Egy marah begitu. Nah, jadi dari situ sudah kelihatan sebenarnya sosiodramanya. Nah, kalian harus tahu ini, Egy Sujana itu dulu anggota HMI MPO, HMI Majelis Penyelamat Organisasi yang menolak asas tunggal. HMI kan ada dua, ketika zaman Pak Harto semua harus masuk asas tunggal, Egy itu termasuk HMI MPO. Dan singkat cerita, sudah kelihatan sekali Egy ini sebenarnya bukan berjuang, dia merasa takut. Makanya memposisikan diri, kalau dia kan takut sewaktu-waktu ditahan, dia biar alasan sakit begitu ya. Whatever. Nah, terus pada akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudaraku, kemudian di ruang itu saya berbicara panjang lebar tentang arti penyidikan, dan salah satunya yang dikutip di banyak media termasuk iNews ya, itu pernyataan saya dalam penyelidikan itu tidak ada istilah penghentian ya. Nah, sudah kelihatan. Lalu beberapa saat kemudian saya dapat berita tidak jelas dan tidak saya sampaikan hingga hari ini, yang intinya ada yang bilang tuh, bekas anak buahnya bilang, Bang Egy itu udah berbelok, Bang Taufik kenapa? Oh, dia nanti keluar. Dan ternyata benar, memang dia yang cerita katanya ke Amnesty International itu keliru. Amnesty International bukan di London ya, pusatnya bukan di London tapi di Den Haag begitu lah. Oke guys, nah dari cerita-cerita itu menunjukkan kepada kita memang orang berjuang itu kalau di dalam bahasa agama adalah istiqomah ya. Jadi di titik-titik itulah ada yang namanya critical decision, keputusan kritis, dan ternyata dia mengambil di dalam saat-saat yang sebenarnya kita menang. Kita bakal menang. Karenanya saya kalimat ini kita bakal menang itu bukan berarti kita besok kalah. Karenanya melalui tayangan channel Salam Akal Waras kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Akal Waras, catat nih ya. Jadi penyelidikan itu tidak ada istilah dihentikan, karena penyelidikan itu di Kuala Baru pun ada. Karena penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik menduga terjadinya tindak pidana. Kalau menduga kan dibuktikan, kumpulin data-data, tapi itu dihentikan. Nah, singkat cerita, di kesempatan yang baik ini saya justru meminta Egy Sujana, kemudian Damai Harulus Lubis, dan terutama itu Ibu Elida Neti, bantu itu Pak Jokowi. Anda kan sudah datang toh, dan Anda meyakini itu jasanya asli. Anda kan sudah seperti Bank Indonesia, dilihat, diteraba, ditawang, dilihat ini uangnya, kemudian diraba dan diterawang. Anda kan yakin itu ijazahnya asli, meskipun ahli digital forensik Rismond saja mengatakan tidak asli. Begitu juga ahli telematika Roy Suryo ya. Nah, jadi singkat cerita, saya tidak sakit hati, saya tidak marah, saya justru berbahagia supaya sidang ini berimbang. Tolong pengacara Bang Egy Sujana, ini ada skenario. Kenapa Bang Egy menunjuk Elida? Elida ini sudah awal, tetapi ada lagi yang ditunjuk itu pengacaranya, yang mantan pengacaranya Nikita Mirzani, namanya namanya siapa coba? Rasman. Ras itu kelompok manusia man ya. Jadi Rasman itu ras manusia terkuat. Dia udah nunjuk Rasman Nasution. Ini juga sesuatu yang sebenarnya alergi. Tapi tiba-tiba kenapa dia berada pada kubunya Egy? Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa ditarik kalau setelah Juli itu Egy sudah mulai masuk angin begitu. Apalagi hari ini, di hari-hari ini ada pernyataan klaster 1, berarti yang
8 orang itu akan dipanggil sebagai tersangka begitu ya. Oke, jadi singkat cerita di dalam perjuangan itu godaan selalu ada. Di dalam setiap perjuangan itu pengkhianat ada. Ya, kamu cari dimanapun, perang di Ponorogo, perang Patimura, di Bali juga Parekrek ya. Kemudian di Solo sampai kenapa menjadi Surakarta dulu, keraton kita itu bukan Surakarta tapi Kartosuro, sampai pindah itu karena ada yang berkhianat bersatu dengan tentara Cina masuk ke keraton. Maka keraton itu kalau sudah dijamah penjajah itu menurut orang Jawa sudah nggak boleh lagi dipakai aktivitas karena sudah tidak ada kehormatan. Makanya pindah dari keraton Kartosuro menjadi Surakarta, sama juga dengan Kyoto ke Tokyo. Nah, oke ya guys. Jadi singkat cerita, peristiwa kemarin mereka datang sekitar 3:30 sampai kemudian 3:30 itu berarti 15.30 sampai maghrib lah, dan jalan di tempatnya Pak Dr. Insinyur Haji Joko Widodo itu di blokade ya. Mereka ada bicara apa. Saya tidak akan nuduh mereka terima uang atau apa ya. Tetapi ketika mereka sudah menyeberang ya nggak apa-apa. Syukur-syukur mereka mau jadi saksi buat Pak Jokowi kalau jasanya asli, saksi buat rektor UGM, saksi buat wakil rektor, saksi buat polisi, dan saksi buat turut tergugat dalam hal ini Universitas Gadjah Mada ya. Karenanya kalau menghadapi situasi seperti ini kita jangan jangan terkejut ya, jangan berubah haluan, karena biasalah tiba-tiba orang seperti itu. Maka ada istilah itu, orang pegang komitmen pegang janji, ada istilah di dalam Islam itu istiqomah. Istiqomah itu ya, ini kalau jalan ini Sidratul Muntaha ya, kita ihdinas siratal mustaqim, supaya diterangi jalan yang lurus gitu ya. Jadi sekali lagi, karenanya datanglah besok tanggal 13 Agustus hari Selasa tahun 2026 di mana Pengadilan Negeri Surakarta ya. Oke, dan kita akan hadirkan pemilik ijazah asli, bukan asli tapi asli. Makanya kalau Eli dan Neti hadir, nanti diadu itu ijazah yang dia lihat di Baris Krim asli atau tidak, sama dengan ini atau tidak. Begitu salam akal waras, sesuai dengan judul. Di saat-saat terakhir ada yang sudah mulai meredup, dan insya Allah meskipun pada pagi ini suasananya agak mendung, tapi saya dan kawan-kawan yang masuk tim akui ya, tim alumni UGM gugat ijazah Jokowi, insya Allah tetap akan berada di jalan yang lurus, karena kita akan menyongsong kemenangan. Dan inilah lagunya. Ayolah kawanku, datanglah di sini di PN Surakarta. Ayolah kawanku, datanglah di sini tanggal 13 di PN Surakarta. Salam akal waras, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Bapak Dr. Haji Egy Sujana dan Bapak Hari Damai Lubis bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Jangan heran, jangan terkejut, juga jangan khawatir. Kenapa? Secara pribadi saya ketika pertama kali melihat Pak Egy Sujana ribut mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, sampai dengan berkunjung ke London melaporkan Pak Jokowi di satu lembaga internasional, saya tidak percaya, maaf saja ya. Dan saya kira tidak sedikit orang yang seperti saya skeptis. Kenapa? Teman-teman, kalau perjuangan seseorang yang berjuang, tracking ke belakang, bagaimana karakter perjuangan seseorang itu, apa motivasinya, di sini baru kita bisa menjelaskan kenapa sampai Pak Egy Sujana bertemu dan kemudian mengumumkan ijazah Pak Jokowi asli. Iya, karena sudah berkunjung ke sana, dia lihat, dia terawang, dia pegang juga barangkali begitu ya. Barangkali teman-teman ini melihat Pak Egy Sujana kan secara genealogi politik, secara ideologi, secara background organisasional berbeda atau berseberangan dengan Pak Jokowi. Mungkin itu benar. Tetapi motivasi seseorang dalam bergerak itu kan ada idealis, ada yang pragmatis. Di sini barangkali Pak Egy Sujana masuk kelompok yang pragmatis. Ya, sudah pastilah tidak gratis orang yang sudah berjuang kemudian mengorbankan dirinya, dihujat orang. Wah, ini kenapa ini Pak Egy? Ada sesuatunya. Sesuatunya itu enggak tafsirkan masing-masing. Bebas saja menafsirkan. Mau tuduh Pak Egy seperti ini, ya silakan. Tetapi intinya Pak Egy Sujana ini kan ya berbeda motivasi perjuangannya atau gerakannya dengan Roy Suryo, Risma Sianipar, Dr. Tifa. Kalau tiga orang ini ya, mau melacurkan diri, itu baru
banyak orang yang akan terkejut dan khawatir perjuangan ini akan berhenti. Tapi kalau Pak Egy Sujana, ya sudah. Beliau ini kan sudah senior dan barangkali takut karena sudah tersangka. Oh, ini Pak Jokowi masih kuat di jajaran penegak hukum, di polisi, di penjara ini, dan jaminan keluarga Pak Egy Sujana mungkin agak banyak ya. Orang tahu semua itu. Sehingga sekali lagi, Pak Egy Sujana ini adalah kelompok aktivis yang pragmatis dalam berjuang. Sementara penegakan kebenaran itu diperlukan orang yang idealis, dan itu adanya sama di pihak Roy Suryo, Risma Siani, Kofifa. Sekarang ketika Pak Egy Sujana sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, apakah langsung terpengaruh semua orang asli? Asli, boleh jadi asli. Tapi asli dicetak dari mana? Dari UGM. Kalau dicetak dari UGM harus diperiksa di laboratorium forensik yang independen seperti ya. Jangan sampai dicetak yang lain, siapa tahu. Nah, ini kan banyak dugaan seperti itu. Makanya biarkan proses hukum berlangsung. Pak Jokowi menghadirkan ijazahnya di pengadilan, dan kemudian ijazah aslinya itu harus diuji. Itu yang pertama, oleh laboratorium forensik yang independen. Kedua, proses perolehan ijazahnya ini di UGM itu yang harus diinvestigasi juga. Sehingga siapapun yang menyatakan asli itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus ada upaya uji forensik dan kemudian investigasi terbuka. Gimana proses-proses sampai mendapatkan ijazah yang asli itu?